Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda mengatakan lebih percaya perkataan Prabowo daripada perkataan Nabi Muhammad. Celakalah kalian yang sudah mengingkarinya. Saudaraku, setiap apa yang terjadi harus kita kaji. Ya, ayat yang sudah terbaca akan terjadi apabila kita tahu arti dari isi kandungannya. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Maka pahami itu semua. Ketika kita mengatakan bahwa ayat itu sudah ada di dalam dirinya Pak Prabowo, bukan berarti menjadikan Pak Prabowo itu seperti Nabi dan mengingkari Nabi Muhammad SAW. Tetapi di dalam diri Pak Prabowo itu ada ayat yang harus kita kaji. Contoh kecil, sebuah kebaikan, perjuangan, dan pengorbanan yang dia lakukan ada di dalam ayat suci Al-Quran. Mengenai makan gratis ada di dalam ayat suci Al-Quran. Mengenai peduli dengan Palestina ada di dalam ayat suci Al-Quran. Mengenai dia menjadi seorang pemimpin, seorang jenderal pun ada di dalam ayat suci Al-Quran. Bukan berarti kita menjadikan Pak Prabowo itu seperti Tuhan atau para nabi. Dan perlu digarisbawahi saudaraku, bahwasannya sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Allah. Jangan memandang sebelah satu pihak dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Perlu Anda ketahui, maka saya katakan Anda gagal paham menilai Bapak Prabowo Subianto. Kenapa? Sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat terhadap manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sudah berapa banyak Pak Prabowo memberikan bantuan? Sudah berapa banyak Pak Prabowo memberikan penolongan? Itu pun keluar dari kantong pribadi, tidak menggunakan uang negara. Anda hanya melihat dari sebelah dia, hanya melihat dari sisi luarnya saja, tetapi Anda tidak melihat dari sisi dalamnya. Dan perlu Anda ketahui, wahai saudaraku, ya, sesungguhnya kita ini berada dalam kerugian. Rugi jabatan, rugi harta, rugi ilmu, rugi, semuanya kita rugi. Hanya orang yang beriman dan yang bertakwa yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya Imam Mahdi, hadirnya Jibril, hadirnya surat surga, ini mengundang sebuah kehancuran ketauhidan akidah Islam di negara Indonesia ini. Saya, Tarjan Sawit, bersama Nahdlatul Ulama siap menentang itu semua. Paham sampai di sini? Saya tidak mengatakan ataupun siapapun di muka bumi ini tidak ada nabi selain Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi. Cukup Nabi Muhammad SAW adalah penutup nabi di akhir zaman. Tidak ada Imam Mahdi di Indonesia, tidak ada Jibril di Indonesia, tidak ada angin berKTP di Indonesia. Anda terlalu berambisi menjatuhkan lawan dan Anda tidak menerima keputusan Tuhan. Kalau kamu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta dan meyakini adanya Tuhan, terima dari segala keputusan yang telah Allah berikan. Itu baru umat Islam yang sejati. Paham sampai di sini? Percaya adanya Tuhan, percaya adanya iman, percaya adanya Nabi, tetapi menerima sebuah ketentuan dari Tuhan, Anda protes. Terlalu cerdas Anda. Maka dari itu saya katakan sekali lagi, ya, kami umat Islam tidak mengingkari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi Anda telah mengklaim bahwa kami mengingkari Nabi Muhammad SAW. Apakah Anda Tuhan? Jangan menilai orang dari luarnya. Masuklah kamu ke dalamnya. Jangan jadi penonton. Jadilah kamu pemainnya. Maka di situ kamu akan paham apa yang terjadi di Indonesia, di negara ini. Paham sampai di sini? Kalau nggak paham, belajar lagi sama Imam Mahdi sana. Paham ya? Kalau nggak paham, juga berbicara seenaknya saja. Kenapa saya berbicara bahwasanya Bapak Prabowo sudah menjadi ayat buat saya? Karena beliau begitu peduli,
Beliau begitu sayang terhadap rakyat, begitu cinta kepada rakyat. Saya, Tarzan Sawit, apabila akidah Islam diacak-acak, keimanan seseorang dipertanyakan hanya karena sebuah pemilu dan kampanye, saya bersama Nahdlatul Ulama siap menentang Anda. Catat itu wahai saudaraku. Assalamualaikum.